Kalau harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar Wali Songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali. Dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini salah satu pertemuan yang menjadikan kita semuanya mendapatkan tiket surganya Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, hendaklah kalian singgah di dalamnya. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Kita masih tinggal di dunia, belum mati. Apa yang Anda maksud dengan taman surga di dunia ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda, "Riyadul jannah fid dunya hiya khilaqul dzikri wa majalisul ilmi." Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Maka saya meyakini pertemuan malam hari ini diniatkan untuk sesuatu yang baik, dijalankan dengan cara yang baik, insya Allah akan berakhir dengan cara yang baik. Maka beberapa hari yang lalu saya podcast dalam rangka memberikan nasihat kepada Master Deddy Corbuzier terkait postingan LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Niatnya Deddy bagus, pengen menginformasikan kepada masyarakat bahwa fenomena lesbi gay itu masih ada, tetapi caranya salah. Caranya bagaimana? Akan saya sampaikan setelah keluarnya kopi sesaat lagi. Degan kok bathoke kandel iki kambil, Bro, kambil. Kenapa kamu kasih tutupnya pink? Menjijikkan. Ada tisu, Pak? Kere. Ini pengajian paling menarik sedunia. Yang datang sekian banyak, tisunya cuwili. Cilik, pink. Saya mendidik santri di pesantren sampai bagaimana cara membuat minum. Saya paling tidak nyaman kalau orang bikin kopi tengklepret. Kalau bikin kopi saja tengklepret, mesti kelone ya tengklepret. Pengalaman matamu. Mohon izin Bapak, kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin.
Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Pahit banget, Cok. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan kepada Dedi, saya tanya, bro, I will to ask you something. Saya mau bertanya kepada kamu satu hal. Kenapa kamu undang orang yang punya kelainan seksual? Padahal jelas dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 13, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia hanya dengan dua jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Allah menciptakan manusia hanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saiful. Adam dan Hawa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Artinya apa? Manusia nikah dengan manusia. Siapa yang menikah? Laki-laki dan perempuan. Ingat para jomblo, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka jangan pernah ragukan jodohmu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Saya meragukan kemanusiaannya. Makanya yang jomblo-jomblo santai saja. Kamu jangan galau gara-gara ditolak sama pacarnya. Semarang kali ini budak, sing tak sayang matane picek. Kalau ibu-ibu yang cantik-cantik wajahnya glowing-glowing, ini beda. Buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Guayane raine wayu. Mulus, ternyata buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Mbok elek kaya ngopo, Pak? Begitu difoto, diposting, kuwi mesti ketok ayu. Soalnya ngedite kebablasan. Maka saya bilang cantik itu relatif, filter itu alternatif. Saya tersinggung dengan orang-orang yang posting ketika ngedit fotonya terlalu cakep. Please, Bapak Ibu, kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Cangkemnya loh. Artinya apa? Segala penyimpangan itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Apalagi terkait dengan gay. Sampai kemudian Allah ancam langsung di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Sampai ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, la'anallah, Allah melaknat siapapun yang melakukan amalan perbuatan umat Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu bukan pelaku sodomi, tetapi dia ikut dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendukung dan ridho dengan perilaku sodomi. Maka jadi saya nasihati, ditelepon banyak orang untuk menghapus podcastnya, tidak mau. Ditelepon banyak orang untuk take down, tidak mau. Kenapa? Karena caranya salah. Saya datang, saya kasih nasihat dia. Saya bilang sama Master Dedi, Dad, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau kamu minta nasihat sama saya kasih nasihat. Kenapa? Karena aku sahabatmu.
Nggak usah kamu anggap aku guru, tapi anggaplah sahabatmu. Dia tanya, sahabat itu apa? Saya bilang, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Itulah sahabat. Maka saya bilang, satu sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Akhirnya dia bilang, saya harus gimana bro? Gampang. Kalau kamu minta saya nasihati, saya nasihati. Apa nasihatnya? Saya minta videomu di take down, dihapus. Dan ternyata dia bilang, saya take down, saya hapus. Ini artinya apa? Al-Quran mengajarkan watawasau bil haq watawasau bis sober. Kalau harus menasihati dengan cara yang baik, jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Saya ingin sampaikan apa? Cara niatnya baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali pernah berbuat salah. Di mana salahnya? Niatnya baik, membantu orang miskin, tapi caranya salah. Gimana caranya? Dengan mencuri harta para bangsawan, hartanya orang-orang kaya. Dicuri tidak untuk dimakan Kanjeng Sunan Kalijogo, tetapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau di Betawi ada namanya Si Pitung, kalau di Eropa ada namanya Robin Hood, di Demak ada Sunan Kalijogo. Niatnya baik tapi tidak dilakukan dengan cara yang baik. Maka kemudian dia ditegur dan dia bertobat kemudian menjadi wali. Maka jangan salah, ada banyak wali yang basicnya itu preman. Yang awalnya preman bisa jadi wali. Tapi yang paling banyak wali itu berangkat dari sebuah keluarga, seorang laki-laki atau suami yang mempunyai istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setan, iblis, jin takut, tapi dia takut sama istrinya. Makanya mohon maaf, kalau bapak-bapak teluk ini takut sama istri-istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Wali. Makanya hari ini banyak orang niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Yang terjadi adalah fitnah. Saya sampaikan kepada Mas Dedi pelan-pelan, tolong kamu take down, kamu hapus. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, Mas Dedi menghapus video tentang LGBT. Hari ini orang masih teriak-teriak nggak terima. Dedi harus diproses secara hukum. Saya bilang, Dedi itu mu'alaf baru 3 tahun, masuk Islam baru 3 tahun. Dan ini di Demak pertama kali saya sampaikan, doakan bulan ini Aska Corbuzier masuk Islam, anaknya Deddy Corbuzier. Bagaimana caranya? Caranya bil hikmah dengan contoh yang baik. Saya tidak pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam, tapi dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, dia masuk Islam. Ini baru 3 bulan sudah dicerca. Deddy salah masuk Islam. Kenapa? Karena milih guru yang salah. Kenapa? Karena Miftah itu liberal.
Sing dimaksud liberal ki apa? Wong gantenge kaya ngene kok liberal. Buka kacamatane matamu. Kenapa ibu-ibu penasaran dengan mata saya? Saya buka janda-janda langsung nafsu. Daripada Anda nafsu saya nggak jadi ngaji, mendingan tidak saya buka. Kenapa? Saya harus pakai supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Tapi Rono sing ayu iki. Tapi alhamdulillah Pak, malam hari ini pengajiannya begitu berwarna. Ada yang jilbabnya hijau, coklat, tapi yang paling menjijikkan pink. Kalau wis tua jilbabnya pink. Jangan-jangan sing pakai ya pink. Besok ibu kalau mati wasiat saja, tolong saya besok kain kafannya warnanya pink. Paling malaikat munkanake langsung teriak, wow janda. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya kemudian ada yang berpendapat, untung Dedi punya guru, sehingga apa? Dia salah ada yang menegur, dia salah ada yang menasihati. Maka guru itu fungsinya banyak hal. Lihat jari saya, jangan lihat agek saya. Pamer mbahmu, pamer. Tak copot isin aku. Hilang, nggo meneh. Pengajian amplopnya tipis kelangan akeh. Bocah hadroh sangoni rung. Sangoni rung. Derek. Padha. Guru itu Pak, bisa berarti muallim, bisa berarti mudaris, bisa berarti muadib, bisa berarti murabbi. Murabbi itu apa? Sang penjaga. Maka kalau saya kirim Fatihah untuk guru saya Habib Lutfi, murabbi ruhina. Saya kirim ke Fatihah untuk guru saya Mbah Dim Yati Rois Kendal, murabbi ruhina. Kenapa? Karena dia yang menjaga kita. Sama, Dedi dianggap murid saya, dia saya jaga. Jangan kemudian orang yang baru masuk Islam, ada kesalahan, dihakimi. Coba kita lihat sejarah Pak. Anda tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu masuk Islam yang mensahadatkan Nabi Muhammad Rasulullah. Dan Anda tahu, Abu Bakar baru sholat setelah 13 tahun jadi orang Islam. Abu Bakar. Lah kalau hari ini Mas Dedi sholatnya masih bolong-bolong, lumrah. Masuk Islam baru 3 tahun, yang membimbing syahadat hanya Miftah. Abu Bakar 13 tahun, yang membimbing Nabi Muhammad 13 tahun baru sholat. Dedi baru 3 tahun. Dan alhamdulillah insya Allah tahun ini kalau Allah ridho, saya ngajak Mas Dedi Corbuzier berangkat haji. Jadi besok panggilannya Haji Botak. Sebelum saya lanjutkan, Pak Bu, saya itu kan punya nadar. Kalau saya haji sudah berkali-kali, istri saya kan belum haji karena daftar belum bisa berangkat. 3 tahun yang lalu istri saya divonis kanker. Ini semangat untuk ibu-ibu yang merasa punya sakit. Waktu itu saya bilang sama istri saya, kamu sembuh, ngapa cah? Banser lungguh wae kabeh, lungguh. Enggak apa-apa, duduk aja. Kang Banser lenggah mawon. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Duduk saja, Mas. Lungguh wae ora apa-apa le. Ibu-ibu pengen longgar, kayak dhuwur masjid. Momong kula kelingan, Pak. Iya. Pak santet rasa ngaceng lho kowe. Ibu-ibu tahu kenapa mas-masnya sukanya duduk atau berdiri di atas pohon pisang? Karena mereka seperti pohon pisang. Maksudnya punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Moga-moga sing sebelah kono cah nom-nom bojone ayu. Rondo anak 15.
Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu istri saya itu divonis kanker stadium 3. Dokternya bilang sama saya, Gus mohon maaf, mungkin istri Gus Miftah hanya bisa bertahan 3-5 tahun. Saya marah waktu itu Pak, kok dokter ini cangkemnya kayak Gusti Allah. Saya waktu itu mikir begini, kalau seandainya saya bukan orang terkenal, mesti tak gebuki cangkemnya dokter ini. Kok bisa-bisanya dia memvonis istri saya bertahan hanya 3 tahun tok. Akhirnya saya ajak sowan ke Abah Lutfi di Pekalongan. Abah Lutfi bilang apa? Mari kaya dokter ki Gusti Allah, sembuh, kata Habib Lutfi. Akhirnya proses saya lakukan. Istri saya berobat, dan ternyata Bapak, kalau Anda punya istri sakit atau para istri punya suami sakit, rahasianya satu, jangan pernah bebani pasanganmu dengan pikiran-pikiran yang membuat dia sakit. Akhirnya apa? Saya bilang, Bunda, pokoknya kamu sembuh. Saya nadar, kalau kamu sembuh, kita berangkat haji. Bunda banyak sholawat saja. Bahkan istri saya dioperasi ketika kanker, dalam keadaan terbius, mulutnya masih omat amit baca sholawat. Waktu itu, saya bawa istri saya ke Malaysia. Bunda, ke Malaysia, niatnya nggak usah berobat, jalan-jalan saja. Niatnya shopping, niatnya belanja. Ingat bapak-bapak, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul Bu? Betul. Nggak ada cewek matre, yang ada cowok kiri. Wong lanangi kurang ajar, nyawang bojone tanggane ketok luwih ayu, pengen bojone ayu tapi ra tau diragati. Ingat bapak-bapak, kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Suami yang baik mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Maka namanya suami, semua uang adalah milik istri. Mbahmu. Akhirnya saya nasihati, Pak, udah kamu berangkat ke Malaysia, silakan kamu berobat, niatnya jalan-jalan shopping, gak usah mikir berobat, yang penting kamu sembuh. Saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih pinnya. Dan ternyata benar Pak, setelah 2 tahun kemudian istri saya dinyatakan bersih dari kanker. Tahun yang lalu bulan Ramadan, saya bawa ke Jakarta, alhamdulillah. Istri saya telepon saya, yang saya jawab, iya say. Jangan bangga, saya bilang saya, bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Saya sembuh. Langsung saya bilang, saya nabung, tahun depan dibuka haji, kita berangkat haji. Kamu banyak selawat. Ramadan kemarin Pak, pas setahun istri saya sembuh dari kanker. Saya mau daftar haji, ditelepon oleh Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Gus Miftah, bisakah Anda ketemu saya? Ada sesuatu yang pengen saya bicarakan dengan Anda. Oh iya, saya datang ke Jakarta. Akhirnya saya ada acara di Surabaya, langsung naik pesawat berangkat ke Jakarta untuk ketemu Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Lah ora kaget ngombeku kapan? Lucu, kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget aku. Jantung ki ning kene yura ning cangkem. Saya datang ke kedutaan, ketemu dengan sekretaris Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Perkenalkan, my name is Mr. Fahad. Dan saya tahu Anda Gus Miftah. Ada yang bisa saya bantu, Mister? Dia bilang sama saya begini. If we give you invite to Hajj this year, can you go to Hajj? Tak terangke, ora dong bahasa Inggris aku ngerti. Bahasa Inggris gampang kok, Pak. Gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak oklok oklok. Gampang. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat, cat biyen.
Lho kan mbiyen ki jenenge kucing sikile papat. Kucing garong bahasa Inggrisnya criminal cat. Kucing garong, criminal cat. Saya bilang, oke, saya mau. Saya akan berangkat. Apakah Anda kalau saya kasih undangan berangkat haji tahun ini, apakah Anda bersedia? Are you ready? Dia bilang. Yang ngundang siapa? Kementerian Haji atas nama Kerajaan Arab Saudi. Kalau Anda bersedia akan kami undang. Saya bilang, Mister, saya mau. Yes, I am agree. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Istri saya harus diajak. Kenapa? Karena saya punya nadar. Saya tahun ini harus memberangkatkan istri saya haji. Kalau yang berangkat cuma saya dosa dengan istri saya. Langsung dia bilang, no problem, maafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi syaratnya satu, dia bilang, tolong ajak teman-teman artis Gus Miftah yang followernya banyak untuk bisa ikut haji. Cewek 3, cowok 3. Akhirnya saya mikir, siapa yang saya ajak? Kulo matamu. Followermu mung 3. Yang minta diajak followernya di atas 10 juta. Bapak followernya berapa? Akhirnya saya telepon Mas Deddy Corbuzier. Bro, mau nggak kamu berangkat haji? Jangan dulu bro, kan saya belum bagus. Justru kamu belum bagus, harus berangkat haji. Tapi sama kamu nggak, saya yang bimbing kamu. Ya udah, ngopo kayak? Ulo? Mila ulo, mungkin cekelen dewe-dewe. Napa kata ulo teng mriki? Oh, berarti ya ulomu kuwi sing celutak tak kandhani. Akhirnya Mas Deddy mau. Gus Miftah ngajak siapa lagi? Ngajak Rizky Bilar dengan istrinya Lesti Kejora. Ngajak siapa lagi? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kulo mikir ngeten lho Pak, ini konco-konco NU teng Demak. Saya itu berharap banyak kader NU yang muda-muda bisa mengikuti jejak langkah saya untuk bisa pengajian di kalangan menengah ke atas. Konco-konco artis dan lain sebagainya. Kulo lagi kadang-kadang ngelus dodo. Dodone bojo kulo. Lho mosok dodomu. Lho malah bojone tanggane bosok cah iki. Iki rasane koneko cah. Istrimu adalah semangatku, matamu itu. Ngarang wae. Tenang li. Apa meneh banser? Ning aku pesen siji karo banser. Dadi banser ki wetenge aja gede-gede. Karena berdasarkan penelitian medis, cowok yang perutnya besar biasane manuke cilik. Jenengan rasanya melu guyon jenengan yo hooh. Ketoke wetenge gede dibuka sarungnya mung kaya pentil. Santai le, aku sesuk mlebu surga sing awal banser. Banser ki tugasnya lak survei lokasi to. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Bagaimana saya tidak cinta dengan banser, Bu? Banser niku nganggo seragam diwangi nganggo diklat, diwangi nganggo PKD, digebuki karo komandane. Dajal. Begitu dilantik dadi banser tuku seragam dhewe-dhewe. Apa ora? Mangkat ngaji dhisik dhewe, ngatur jamaah ngawal kiyaine. Kadang-kadang jek dikeplaki karo komandane. Mangane keri dhewe, panitiane lali rokoke. Makanya ibu-ibu tolong kalau mencari menantu prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Sing paling ranguati, ibu-ibu mburine banser. Lowemu tungkae selonjorke. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang rumangsane sikilmu SGM, sikil gebuk maling.
Lah pemandangan apik-apik masjid dirusak karo tungkakmu lho yu. Wis awak weteng kabeh. Malah ngerangkuli banser ngarepe iki lho. Oh bojone to? Ya Allah, lah wong padha bundere ngono lah kaya anake lah kaya bal kuwi. Sing satset Mas nah. Keting aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya pelajarannya apa ibu-ibu niku nggih sing babakan haji niku. Sing ampun sakjane mboten kula, Pak. Bojo kula. Bojo kula niku sedina maca selawat minimal ping 15.000 nganti 20.000. Ben dinten. Kula ngoten niki mungkin jam 11 wis dilapori karo bojo kula tasbih nyuwun sewu. Kaya jenengan ngoten iki. Nah, ngoten iki. Niki bojo kula niku iso 20.000. Mila coba jenengan perbanyaklah membaca sholawat, diniati rindu dengan Nabi, maka Nabi yang akan memanggilmu dengan caranya. Saya sering mengatakan apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kula pun nabung untuk memberangkatkan haji saya dan istri saya, justru kemudian Allah kasih jalan yang lain. Dengan cara apa? Dipanggil oleh Allah melalui kerajaan. Mila bocah-bocah Banjar tak dongake, muga-muga segera dipanggil oleh Allah. Urung rampung seh koma. Wis kadung amin wae. Semoga dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah, ngono lho. Lah tak delok-delok malah bapake kosong iki ping pira selawatmu iki lho. Oh mboten enten di sini. Oh di riset. 868 keren. Tambahi sing gedhe iki wiridmu aja wetengmu. Wis pokoke ibu-ibu maca selawat sing kathah. Yo ben kelingan selawatan dhisik yo. Ayo karo Gus Miftah yo. Njaluk lagu apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Anyar, durung dadi. Bocah-bocah hadroh siap-siap, ora mau ngudat-udut wae. Iki rupa-rupa jomblo iki. Ayo le selawatan iki. Iki jenenge kelompok hadroh apa iki? Apa? Apa? Aswaja. Oh, Asyifa tombo ngono ta karepe. Ya. Wis tombone rondo. Ibu-ibu ngersake lagu napa? Jambu alas. Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot tak kandhani. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin. Wis. Apa meneh? Kelayung-layung iso. Lak kelayung-kelayung ki lagu khusus rondo. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis awan bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang sapa sing numpaki rondo apa oh iki lagu malam Jumat iki malam Jumat iki. Oh, malam Jumat sing duwe bojo beda lagune. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Kowe enak mulih ketemu bojo laku ning hotel. Ngenes. Jajal lak ning omah malam Jumat aku wudu, mlebu kamar bojoku dandan ayu selawatan tak jogeti. Tul jainak ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangan-ndangan. Ayo selawatan sallu ala Nabi Muhammad. Lagu sing kabeh iso mawon. Bocah-bocah hadroh menyesuaikan, elek gebuk ndase. Ya Rasulullah Habibullah sing imbang ngono lho.
aku tenanan kok ngono ora tenanan. Ulangi. Sing satset Mas e. Info. Ayo lah tenanan kok tak tambahi dana kenakalane Mas e. Oh dereng cair Mas e. Ayo kae bocah-bocah kae. Umpel-umpelan kaya upil kae lho. Ya Rasulullah. Gose. Menehi contoh dhisik. Kowe kira rasa terlalu semangat, amplopmu nggak jelas tak kadang. Keteplok. Sing sabar Mas e. Kancane yo dipikirno Mas e. Keting aku. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Senajan toro iso lunasi muga-muga sing utangi lali. Ayo bocah adra siap-siap bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya pindah malih bareng-bareng sing khusuk. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Coba sepindah malih tapi tangannya diangkat untuk Rasulullah. Semuanya diangkat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Semuanya dihidupkan untuk Kanjeng Nabi. Kita buat teluk malam hari ini bersinar untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing duwe ape tok kabeh. Sing ra duwe ape cangkeme mrenges. Ayo semuanya diangkat.
Kayak mesti HP-nya cross. Ketok flash-nya redup. Ayo semuanya diangkat HP-nya. Apa? Gus Miftah berdiri. Oke. Izin Pak Ye. Sudah? Ini adalah contoh berdiri. Semuanya diangkat HP-nya. Apa lampunya pateni? Nggih. Tolong ketua panitiane dipateni. Semuanya diangkat. Kono ki ngendi kono? Kono ki ngendi? Digerakkan ke arah ngidul dulu. Sahadroh ayo ditabuli. Shallu ala Nabi Muhammad. Kesana dulu ya. Ya Rasulullah. Ya sing bareng-bareng sing bangga. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni dirungake semangat bocah cilik diulang ngaji besok yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni ayo lambene mati pengajian rampung. Ya tak tambahi, tak tambahi. Ayo sedulur nderek pengajian halal bil halal lan ugi sawalan memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu tapi pasti memperindah masa depan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ayo kono. Oh, sambatan lumrah. Kampung Teluk Krawuan Gus Miftah kiyaine ganteng lan ugi gagah. Ngomong ora tak ajar kowe.
Sing tenang Mas. Jenengan nambahin apa no siir nopo ngono? Ora. Engko amplope paron-paron wis. Sing sacet Mas. Apa wi? Tambahi ra? Ya siji meneh dirambung iki mau. Kampung Teluk Kerawan Gus Miftah. Kiyaine gandeng lan ugi gagah. Tapi sayange siji, kiyaine gagah, bojone ra nambah. Saya setia. Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Betul? Pasangan